Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para muslim dan muslimah dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali bersua dalam majlis ilmu agama, majlis yang membicarakan tentang Al-Quran, tentang dalil-dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis inilah yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha." Kalau kalian melewati taman surga, maka mampirlah di dalamnya. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah taman surga itu wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Hilaqudz dzikr," yaitu halaqah zikir. Imam Atha bin Abi Rabah rahimahullah dia mengatakan hilaqudz zikir itu adalah majlis yang membicarakan tentang bagaimana cara jual beli, bagaimana cara solat, bagaimana cara wudu, bagaimana cara menikah, bagaimana cara bercerai dan seterusnya. Itulah yang dikatakan dengan majlis zikir. Para muslim dan muslimah dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan yang telah kita bahas pada pekan yang lalu, yaitu tentang pernak-pernik di bulan Sya'ban. Kita sudah membahas apakah amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Sya'ban ini. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan, mentakdirkan kita kembali bertemu dengan bulan Sya'ban. Dan sudah kita katakan bahwasanya bulan Sya'ban adalah sebagai qabliyahnya bulan Ramadan, bulan Syawal sebagai ba'diyahnya Ramadan. Para muslim dan muslimah dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membahas tentang kebid'ahan atau perkara-perkara yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak orang melakukannya di bulan ini, yaitu di bulan Sya'ban ini. Namun terlebih dahulu kita akan membahas tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu." Jika telah datang pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, Imam At-Tirmidzi. Namun ketahuilah bahwasanya
tentang larangan berpuasa setelah datangnya pertengahan bulan Sya'ban, terjadi khilaf para ulama. Yang pertama adalah pendapat ulama mazhab Syafi'iyah. Mereka berpendapat bahwasanya disyariatkan atau dilarang. Mereka berpendapat bahwasanya la yusamu ba'da nisfi. Tidak boleh berpuasa sunnah setelah pertengahan bulan Sya'ban, yaitu tanggal 16 bulan Sya'ban sampai ketemu bulan Ramadan. Ini pendapat yang pertama. Itu pendapat yang tidak membolehkan. Dalilnya tadi dalil yang kita bacakan di atas. Dalil idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Jika telah datang pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa, yaitu puasa sunnah. Namun waqad ankara alaihi hadzal haditha, hadis ini telah diingkari oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, Abdurrahman bin Mahdi wa ghairuhum. Mereka mengatakan huwa hadithun munkar. Mereka mengatakan ini adalah hadis yang munkar. Para muslim dan muslimat rahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian pendapat yang kedua adalah jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat, yaitu mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya jawazu shaumi tatawwu'i ba'da nisfi min Sya'bana. Bolehnya berpuasa sunnah setelah datangnya pertengahan bulan Sya'ban, atau tanggal 16 sampai tanggal 2 hari sebelum Ramadan. Dalil mereka, yaitu jumhur ulama berdalil, berhujjah dengan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, yaitu perbuatan Aisyah radhiyallahu anha, atau hadis beliau radhiyallahu anha mengatakan, ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan satu bulan, berpuasa penuh satu bulan kecuali Ramadan, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW puasa lebih banyak daripada di bulan Sya'ban. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, qalat, dia berkata, ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut, kecuali di bulan Sya'ban dan Ramadan. Hadis sanadnya sahih, hadis riwayat Tirmidzi. Nah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, di hadis yang pertama dalil jumhur ini, yaitu Nabi SAW tidak pernah puasa full 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Namun Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW berpuasa full di bulan Sya'ban. Kata para ulama seperti Imam At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan, jaizun fi kalamil arabi idza sama akthar asy-syahri ay yuqala sama asy-syahra kullah. Di dalam perkataan orang Arab, ketika mayoritas hari di bulan Sya'ban itu Rasulullah SAW berpuasa, namun tidak sampai full, namun kebanyakan hari-hari tersebut Rasulullah SAW berpuasa, boleh dikatakan seperti berpuasa 1 bulan. Ya. Dan di sini Syekh di sini, yaitu pengarang kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam, ar-rajih, pendapat yang tepat adalah huwa qaulul jumhur, pendapat jumhur ulama. Mereka mengatakan bolehnya kita berpuasa sunnah setelah pertengahan bulan Sya'ban. Apalagi tadi ditambah dengan
perkataan Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, kemudian Abdurrahman bin Mahdi. Mereka rahimahullah mengatakan hadis dalil yang pendapat yang pertama itu mungkar. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadisnya. Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis, "Idza intasafa Sya'banu fala tasumu." Kalau telah datang pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Kalau seandainya hadis itu sahih, maka dibawa ke pemahaman yang mengatakan bahwasanya bolehnya berpuasa atau yang dilarang berpuasa setelah datangnya pertengahan bulan Sya'ban adalah orang-orang yang tidak terbiasa puasa sebelumnya. Orang-orang yang tidak terbiasa puasa sebelumnya. Namun kalau orang-orang yang sudah terbiasa puasa sebelumnya, seperti misalnya dia Senin Kamis mulai di awal Sya'ban, atau sebelum atau di bulan Rajab telah berpuasa sunnah, terbiasa, maka dibolehkan kalau seandainya hadis itu sahih. Ya, ini sedikit tentang pembahasan hadis larangan berpuasa di pertengahan atau setelah pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian selanjutnya, para muslim dan muslimat dirahmati Allah tabaraka wa taala, amalan-amalan yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita, namun ternyata amalan ini tidak diajarkan oleh Nabi SAW, tidak pula para sahabat, para tabi'in, kemudian para imam 4 rahimahumullahu ta'ala. Yang pertama adalah pada bulan ini mereka merayakan yang namanya salat nisfu Sya'ban. Salat nisfu Sya'ban yang ini biasanya ketika pertengahan bulan Sya'ban, setelah salat maghrib mereka salat sunnah Sya'ban, dan ini sudah kita katakan kemarin, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, mereka mengatakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan solat di malam nisfu Sya'ban itu hadis yang palsu atau hadis yang dhaif. Sehingga kata Imam Nawawi rahimahullah, solat yang dikerjakan di malam nisfu Sya'ban, mengkhususkan solat malam nisfu Sya'ban, itu adalah perbuatan bid'ah, kemudian qabihah, perbuatan kebid'ahan yang tidak diajarkan Nabi SAW, kemudian perbuatan yang buruk dan tercela. Kemudian setelah itu mereka, setelah sholat sunnah, mereka membaca Yasin 3 kali dan berdoa. Pembacaan yang pertama, ya, yang pertama mereka niatkan agar panjang umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka baca Yasin pertama, mereka berdoa kepada Allah untuk panjang umur. Kemudian setelah baca Yasin yang kedua, jadi 3 kali dia baca Yasin. Yang kedua mereka niatkan minta rezeki yang halal. Kemudian yang ketiga, ya, bacaan yang ketiga itu baca Yasin juga. Yang ketiga mereka niatkan untuk tetap dalam iman, dan Islam. Kemudian setelah itu mereka membaca doa nisfu Sya'ban yang awalnya adalah Allahumma ya dzal manni wa la yamunu 'alaika ya dzal jalali wal ikram ila akhir, sampai akhirnya. Dan ini sekali lagi tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Kemudian adapun doa khusus atau doa nisfu Sya'ban itu tidaklah ada asalnya dari Nabi, dari sahabat, tidak ada asalnya, namun dibuat-buat. Imam Az-Zabidi, ya, penulis kitab Asnal Matalib,
dia mengatakan yang membuat doa tersebut adalah orang yang bernama Al-Buni, orang yang bernama Al-Buni. Dan ingat, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, semua ibadah yang tidak dikerjakan oleh para sahabat, maka janganlah kalian melakukannya. Semua ibadah yang tidak dikerjakan oleh para sahabat, maka janganlah kalian melakukannya. Selanjutnya, yang kedua adalah mengadakan perayaan malam nisfu Sya'ban. Mengadakan perayaan malam nisfu Sya'ban. Dan ini sudah menjadi kebiasaan, bahkan tradisi. Dan kalau kita ingkari, kita akan dicela, karena sudah mendarah daging pada mereka, yaitu merayakan malam nisfu Sya'ban. Namun yang lebih menyedihkan lagi, adanya ustadz-ustadz yang lulusan universitas Islam negeri atau universitas Islam, baik itu dalam negeri atau luar negeri, mereka hadir di dalamnya. Mereka hadir di dalamnya untuk diundang ceramah tanpa mereka mengingkari perbuatan tersebut, sehingga orang-orang awam pun tertipu dengannya. Dan ini sangat bahaya sekali. Di antara bahayanya adalah diamnya seorang dari kemungkaran. Diamnya seorang dari kemungkaran. Para ulama mengatakan orang yang diam dari kemungkaran, maka seperti syaitanun akhras, seperti syaitan yang bisu. Kemudian yang kedua, seolah-olah akan menguatkan kebatilan tersebut, kemungkaran tersebut. Ya, semakin orang-orang yang dipandang sebagai ustaz, tokoh, pemuka agama dan seterusnya, namun ikut merayakan perbuatan yang tidak diajarkan Nabi SAW, maka tentu orang-orang awam akan merasa benar adanya itu dari Rasulullah SAW, padahal tidak demikian. Kemudian yang ketiga, akan dijadikan alasan mereka, orang-orang awam akan menjadikan alasan dengan mengatakan Ustadz Fulan itu juga yang lulusan luar negeri, ya, juga melakukan, bahkan hadir di dalamnya, akan menjadi hujah bagi mereka. Inilah di antara bahaya kalau seandainya orang-orang yang lulusan universitas Islam negeri, luar negeri atau dalam negeri atau pemuka agama, mereka ikut hadir dalam melakukan kebid'ahan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam tempat diturunkannya Al-Quran. Ada sebagian orang yang meyakini bahwasanya bulan Sya'ban itu adalah malam tempat diturunkannya Al-Quran. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka mengatakan malam turunnya Lailatul Qadar. Malam turunnya Lailatul Qadar. Dan ini menyelisihi dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Di sini Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan Syahrul Sya'ban, Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan. Kemudian juga inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku telah menurunkan Lailatul Qadar, yaitu menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Sehingga terbantahlah keyakinan tersebut. Kemudian yang keempat adalah keyakinan bahwasanya pada malam nisfu Sya'ban ialah malam penentuan ajal
umur dan rezeki. Mereka berdalil dengan hadis dari an Uthman bin Al-Mughirah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, kata mereka, tuqta'ul ajalu min sya'bana ila sya'bana. Ajal manusia telah ditetapkan dari bulan Sya'ban ke Sya'ban berikutnya. Ya. Dan ini tentu tidak benar, menyelisih hadis Nabi SAW bahwasanya rezeki, ajal itu semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakan makhluk ini, langit dan bumi ini. Dan hadis di atas, para muslim dan muslimat hormati Allah tabaraka wa taala, adalah hadis yang mursal. Hadis yang mursal, yaitu hadis yang diriwayatkan dari tabi'in langsung kepada Rasulullah SAW. Itu misalnya seorang tabi'in mengatakan Rasulullah SAW bersabda tanpa dia menisbatkan ke para sahabat, kemudian ke Nabi SAW. Jadi hadisnya maqtu', terputus, ya, tidak adanya sahabat, sehingga dikatakan hadis mursal. Sedangkan hadis yang mursal ini kategorinya termasuk hadis yang dhaif. Kemudian yang ke-5, mengkhususkan bulan Sya'ban untuk berziarah kubur. Ini biasanya 5 hari, 4 hari, 2 hari, 3 hari sebelum Ramadan, ya, masyarakat kita berduyun-duyun pergi ke kuburan untuk berziarah. Para ulama kita, bahkan Nabi SAW sendiri tidak pernah melarang seseorang itu untuk berziarah kubur. Nabi SAW bersabda, zurul kubura, ziarahilah oleh kalian kubur, fa innaha tuzakkirul mauta, karena menziarah kubur itu akan mengingatkan kematian. Para muslim dan muslimat rahmati Allah tabaraka wa taala, dari Nabi SAW emangnya di pertama-tama, yaitu di awal-awal masuknya para sahabat memeluk agama Islam, Rasulullah SAW melarang mereka untuk berziarah kubur. Namun setelah kokohnya iman pada hati mereka, Rasulullah mengatakan zurul kubura, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut. Dahulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur, namun sekarang berziarahlah, karena untuk mengingatkan kematian. Dan yang dilarang di sini adalah bukan berziarah kuburnya, tapi mengkhususkan, ya, seseorang mengkhususkan untuk berziarah kubur di waktu-waktu tertentu. Itu apalagi dikatakan waktu tersebut adalah waktu yang disyariatkan untuk berziarah kubur. Dan ini tentu pendapat yang batil, pendapat yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda secara umum, zurul kubur, ziarahlah oleh kalian kubur. Nabi SAW tidak menentukan hari, bulannya, tidak menentukan waktunya, jamnya, tidak. Ya, kapanpun kita ingin berziarah kubur, itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, yang terakhir yang akan kita sebutkan pada malam hari ini adalah yaitu tentang ritual ruwahan. Ya, ritual ruwahan. Karena kebanyakan masyarakat seperti masyarakat Jawa misalnya, ya, mereka mengatakan bulan Sya'ban itu bulan ruah, ya, bulan ruah. Bahkan di Lombok juga, ya,
mereka sebelum sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, mereka mengadakan acara ruahan. Ya, ruahannya mereka itu dengan makan-makan. Ya, dengan makan-makan di waktu atau sambil menunggu waktu maghrib mereka makan-makan. Dan ini tentu kalau dia jadikan itu sebuah ibadah, ya, dan ini termasuk perbuatan bid'ah yang tidak diajarkan Nabi SAW dan para sahabatnya. Para jemaah muslim musliman rahmati Allah tabaraka wa taala, itulah di antara pernak-pernik bulan Sya'ban yang dapat kita bahas di 2 malam, ya, pekan lalu dan malam hari ini. Dan insyaallah untuk selanjutnya kita akan membahas tentang fikih, insyaallah secara lengkap, tentang puasa Ramadan, karena insyaallah kita akan masuk, ya, mungkin 3 minggu atau 2 minggu kurang lebih kita akan masuk bulan Ramadan insyaallah. Yang namanya persiapan itu sebelum melakukan suatu pekerjaan, ya. Jadi kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita mempersiapkan ilmu terlebih dahulu, sebagaimana perkataan Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum kita masuk di bulan Ramadan, mengamalkan puasa Ramadan, ya. Dan ini tentu, ya, ilmu tentang bulan Ramadan ini tentu telah terulang-ulang, ya. Namun tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk mendapatkan ilmu tentang Ramadan ini. Setiap kita mengulangi ilmu itu sungguh akan ada manfaatnya. Lihat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah, yang dia membaca kitab Ar-Risalahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebanyak 50 kali. Setiap dia mengulangi, kata beliau rahimahullah, pasti saya mendapatkan faedah yang belum saya dapatkan pada pengulangan sebelumnya. Dan ini juga yang ditekankan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala wa ra'ahu. Beliau mengatakan wa ahkimil madrusa, kokohkan, kuatkan apa yang telah kita pelajari, ya. Banyaknya ilmu, nambah terus ilmu, tapi enggak pernah kita mengulang, enggak pernah kita tikrar mengulanginya, itu melemahkan ilmu yang kita miliki. Oleh karena itu, di antara kenapa kita sedikit atau tidak banyak mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, karena malasnya kita mengulangi ilmu tersebut sehingga hilang, ya. Para muslim dan muslimat berarti Allah tabaraka wa taala. Jadi insyaallah pada malam berikutnya kita akan membahas tentang fikih lengkap puasa Ramadan, ya. Apakah disyariatkan, adakah syariat bermaaf-maafan sebelum masuk bulan Ramadan? Karena biasanya banyak pesan singkat yang masuk yang seolah-olah ada syariat bermaaf-maafan, ya. Kalau kita melihat perbuatan Nabi SAW atau hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan bulan Sya'ban, kemudian kita melihat para sahabat, para ulama, para tabi'in, imam yang 4, ya, mereka tidak pernah melakukan hal yang demikian, mengkhususkan waktu untuk bermaaf-maafan. Yang namanya kapankah kita bermaaf-maafan? Selama kita berbuat salah, disitulah waktu kita untuk minta maaf, ya. Tidak harus dan tidak ada syarat kita harus menunggu bulan Sya'ban.
ya, atau sebelum masuki bulan Ramadan. Dan sekali lagi, maaf-maafan itu adalah waktunya luas. Dan yang paling utama adalah setiap kita bersalah, disitulah waktu kita minta maaf. Baik itu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kita kepada Allah, maksiat kita, baik itu kesalahan kita terhadap makhluk atau manusia yang lainnya, teman-teman kita dan seterusnya, ya. Maka pada saat itulah kita minta maaf. Tidak boleh kita menunggu, ya, bulan Sya'ban atau sebelum bulan Ramadan. Dan tentu kita harus berhati-hati dengan pesan-pesan singkat yang ada, yang banyak, ya, disebarkan oleh orang-orang yang tidak punya ilmu tentunya. Bahkan mereka mengancam kalau enggak disebar dan seterusnya akan mendapat ini dan itu. Barang siapa yang menyebarkannya dia akan mendapat rezeki dan seterusnya. Dan ini tentu perbuatan yang tidak diajarkan Nabi SAW dan termasuk dosa besar, karena termasuk menipu. Dan menipu, berbohong, apalagi berbohong atas Nabi SAW, termasuk dosa yang paling besar. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi SAW, maka sediakan tempatnya di dalam neraka jahanam. Waliyazubillah. Ya. Ya, semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini di kesempatan yang sangat singkat ini, insyaallah besok malam kita akan lanjutkan, yaitu pertemuan pertama pembahasan tentang Ramadan insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.